Hey yo Bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelum videonya dimulai, gua mau ngucapin terima kasih untuk Cantik yang udah support lewat Sosiabas, dan buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti. Oke, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film lanjutan dari seri Dom 2, yaitu Dom 3. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini mengisahkan balas dendam seorang pria bernama Sahir, seorang ahli sirkus, terhadap sebuah bank yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Dengan bantuan keahliannya dalam sulap dan akrobat, Sahir merencanakan serangkaian perampokan cerdas yang sulit dilacak. Inspektur Jai dan Ali kembali dalam misi mereka untuk menghentikannya. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film dimulai dengan memperkenalkan Sahir, seorang anak kecil yang sedang mencoba membantu ayahnya keluar dari kesulitan keuangan. Ia pergi ke sebuah kedai untuk menukarkan koin-koin yang ia kumpulkan. Tetapi koin tersebut hanya dihargai $25. Dengan uang itu, Sahir segera pulang untuk memberikannya kepada ayahnya. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh beberapa berandalan, dan di sini kita akan diperlihatkan kemampuan yang dimiliki Sahir. Sahir berhasil sampai di rumah dan menyerahkan uang itu kepada ayahnya. Ayah Sahir sendiri adalah pemilik The Great Indian Circus yang saat ini sedang terlilit hutang besar kepada bank. Meskipun uang dari Sahir tidak cukup, ayahnya kemudian menasehatinya bahwa jika urusan utang itu adalah tanggung jawabnya. Ayah Sahir berencana untuk mengadakan pertunjukan sirkus yang spektakuler di hadapan pejabat bank Mr. Anderson untuk menyelamatkan sirkus dari penutupan. Hari pertunjukan tiba, ayah Sahir bersama tim sirkus menampilkan berbagai trik memukau. Gentlemen, the Great Indian Circus. Namun semua usaha itu ternyata sia-sia. Anderson tetap memutuskan untuk menutup sirkus tersebut. Kayak siapa nih yang udah berjuang mati-matian, nggak dianggap. Sahir memohon kepada Anderson agar tidak menutup sirkus yang menjadi sumber kehidupan keluarganya. Ayah Sahir yang merasa hancur, marah besar, bahkan mengancam akan membunuh Anderson. Namun Anderson tetap bersikeras. Tak tahan dengan tekanan tersebut, ayah Sahir akhirnya mengambil tindakan tragis dengan mendiskon nyawanya sendiri. Cerita kemudian berpindah ke masa kini. Sahir yang sudah dewasa, kini berubah menjadi pria berotot dan penuh tekad. Dengan luka mendalam yang ia bawa sejak kecil, ia memutuskan untuk menjalankan misi balas dendam terhadap bank yang telah menghancurkan keluarganya. Sahir kini menjadi seorang perampok yang cerdas dan terampil. Ia menggunakan keahlian sirkus yang diwarisi dari ayahnya untuk melakukan aksinya. Misinya bukan hanya untuk merampok uang dari bank, namun juga untuk mengumpulkan dana yang cukup guna membangun kembali The Great Indian Circus, tempat yang pernah menjadi simbol kebanggaan keluarganya. Lalu di sebuah bank, seorang pengemis dan masyarakat dihebohkan adanya hujan uang dibarengi Sahir yang turun seperti Spider-Man. Polisi langsung mengepung lokasi, tetapi Sahir yang sudah mempersiapkan segalanya, dengan taktik liciknya, ia meledakkan sebuah mobil sebagai pengalih perhatian dan melarikan diri menggunakan motor canggihnya. Setelah Sahir berhasil kabur, Victoria, seorang polisi Chicago, frustasi karena Sahir terus lolos.
Ia akhirnya meminta bantuan Jay dan Ali, dua polisi andal dari India yang memiliki reputasi menangkap pencuri kelas kakap. Di sisi lain, Sahir yang sudah mendapatkan uang dari hasil rampokan mulai sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk membangun kembali The Great Indian Circus. Namun di sini, timnya menghadapi kendala karena mereka belum menemukan pemeran wanita yang cocok untuk pertunjukan. Keesokan harinya, audisi dimulai. Seorang wanita bernama Alia tiba-tiba menerobos masuk ke gedung tanpa izin. Awalnya, ia diusir oleh tim Sahir. Namun Sahir menghentikannya dan memberikan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Sahir yang melihat semua gerakan Alia pun terpesona dan langsung menerimanya sebagai pemeran wanita. Di lain tempat, Jay mulai menganalisa kasus perampokan ini bersama Anderson. Ia menyusun rencana untuk memancing perampok agar merampok lagi. Dalam sebuah wawancara TV, Jay secara terang-terangan mengatakan bahwa cara Sahir merampok masih amatir. Dan ia hanya beruntung bisa lolos dari polisi. Pernyataan itu dilihat oleh Sahir yang sedang memperbaiki motornya. Sahir hanya tersenyum kecil mendengar sindiran tersebut. Jay juga menambahkan ancaman bahwa pencuri itu harus segera meninggalkan kota sebelum dirinya tertangkap. Keesokan harinya, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Sahir langsung mendatangi kantor polisi dan menemui Jay secara langsung. Di hadapan Jay, ia dengan santai mengaku mengetahui perampok yang sedang ia cari. Mendengar itu, Jay pun kaget dan bingung. Lalu Sahir menambahkan bahwa ia adalah seorang pemain sirkus dan banyak mengetahui trik sulap dari perampok yang dicari Jay. Sahir kemudian memberi flash disk yang berisi foto dirinya dan seorang badut bernama Charlie. Menurut Sahir, Charlie adalah seorang master pencurian yang selalu mengenakan topeng sehingga tidak ada yang mengetahui wajah aslinya. Sahir bahkan menawarkan bantuan untuk menangkap Charlie. Jay yang merasa ini adalah peluang besar, setuju dan Sahir diundang untuk menghadiri rapat besok guna membahas rencana penangkapan Charlie. Saat rapat berlangsung di bank, Sahir datang untuk membantu Jay menyusun rencana penangkapan. Namun ternyata ada batu di balik udang. Sahir memiliki maksud tersembunyi. Dengan cerdik, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memotret sistem keamanan bank dan mencari celah untuk perampokan berikutnya. Setelah semua dipersiapkan, Sahir menghubungi Jay dan mengatakan jika Charlie hari ini ia akan merampok bank karena hari ini adalah hari badut. Setelah mendapatkan kabar dari Sahir, Jay segera memerintahkan Ali untuk meningkatkan kewaspadaan. Benar saja, tak lama berselang, hujan uang kembali terjadi, menandakan bahwa Sahir telah berhasil merampok bank itu. Setelah melakukan aksinya, Sahir kemudian berlari dari kejaran polisi hingga terpojok. Namun tetap saja, ia memiliki jalan untuk kabur. Ia yang kabur menggunakan motor, pada akhirnya dikejar juga oleh Jay dan Ali. Di tengah aksi kejar-kejaran ini, Sahir menunjukkan trik lain yang tidak disangka-sangka. Saat sampai di jembatan, polisi mengira Sahir sudah tidak memiliki jalan kabur. Namun siapa sangka, Sahir telah memodif motornya. Namun pengejaran tak berhenti sampai di situ. Jay berhasil menembak pundak Sahir, membuatnya terluka. Tetapi mereka tetap kehilangan jejaknya. Sahir kembali menghilang seperti hantu. Kemudian malam harinya, pertunjukan sirkus Sahir dimulai dan menampilkan pertunjukan yang sangat keren.
Setelah pertunjukan selesai, Jai bersama tim polisi mendatangi Sahir dan menuduhnya sebagai pencuri. Untuk membuktikan tuduhannya, Jai meminta Sahir untuk membuka bajunya dan menunjukkan luka tembakan di pundaknya. Namun ketika Sahir membuka bajunya, badannya terlihat bersih tanpa luka sedikit pun, membuat Jai tidak memiliki bukti untuk mengungkapnya. Dengan rasa frustasi, Jai dan timnya meninggalkan gedung. Ketika Sahir kembali ke rumah, ia berdiri di depan cermin, tetapi ternyata itu bukanlah cermin biasa. Di balik cermin itu berdiri saudara kembarnya, yaitu Samar, yang memiliki fisik identik dengannya. Namun di sini, Samar memiliki gangguan mental sejak kecil dan selama ini hidup dalam bayang-bayang Sahir. Ternyata, Samar adalah orang yang terluka saat Jai menembak. Ia mengambil peran menggantikan Sahir untuk mengelabui polisi. Hubungan keduanya begitu kompleks dengan Sahir yang selalu mendominasi dan Samar yang patuh, namun ia menyimpan keinginan untuk hidup bebas. Lalu scene berpindah di sebuah rapat, Jai menghadapi tekanan besar. Dalam rapat dengan para pejabat bank, Jai mendapatkan kritik tajam atas kegagalannya menangkap pencuri. Ia dipecat dari kasus ini. Saat akan pergi kembali ke India, Ali menguatkan dan menyadarkan Jai untuk tidak mudah menyerah dalam kasus ini. Sehingga Jai mengurungkan niatnya kembali ke India. Dengan bantuan Victoria, Jai dan Ali menyusun rencana. Kemudian kita akan diperlihatkan Jai yang sudah berada di rumah Sahir dan melihat serta mendengar semua percakapan mereka yang membuat Jai tahu jika Sahir memiliki saudara kembar yaitu Samar yang terbelakang mental. Jai tahu jika Samar selalu pergi setiap minggu ke kuburan keluarga dan menikmati dirinya sendiri yang bukan sebagai bayangan Sahir. Jai menyusun rencana untuk mendekati Samar. Dalam sebuah aksi penyamaran, Jai berpura-pura menjadi pembawa makanan yang dikejar oleh Ali. Saat bersembunyi di dekat Samar, ia mulai membangun hubungan santai dengan Samar. Mereka berdua mengobrol dan bahkan pergi bermain wahana bersama. Samar yang polos mulai mempercayai Jai dan berjanji untuk bertemu lagi di tempat yang sama minggu depan. Malam harinya, Jai, Ali, dan Victoria kembali rapat dan Jai menyuruh Victoria untuk menyelidiki tentang Samar dan gedung The Great Indian Circus untuk mengetahui tujuan Sahir dan mengetahui rencana Sahir selanjutnya. Dan kita akan diperlihatkan scene di mana ketika pertunjukan Sahir dimulai, Jai dan Ali menontonnya. Seminggu kemudian, Samar menepati janjinya bertemu Jai di tempat dan waktu yang sama. Mereka duduk berbincang santai hingga Jai mulai menyinggung soal sirkus. Jai memuji pemeran wanita sirkus yang sangat cantik yaitu Alia. Samar yang polos tak bisa menyembunyikan perasaannya dan Jai segera menyimpulkan bahwa Samar menyukai Alia. Namun Jai menambahkan bahwa Alia hanya mencintai Sahir. Komentar ini membuat Samar tersinggung dan pergi meninggalkan Jai. Sesampainya di rumah, Samar langsung meminta Sahir bertukar posisi agar ia bisa menggantikan Sahir dalam pertunjukan. Sahir awalnya menolak mengingat mereka belum sempat berlatih. Namun melihat Samar yang bersikeras dan penuh amarah, Sahir akhirnya setuju. Setelah acara selesai, Alia mengajak Samar berkencan. Sahir mulai khawatir dengan perubahan perilaku Samar. Ia mencoba mengingatkan tujuan utama mereka, yaitu membalaskan dendam kematian ayahnya. Namun, Samar yang sudah muak menjadi bayang-bayang Sahir, mengungkapkan keinginannya untuk hidup bebas. Perdebatan memanas dan Sahir yang marah, akhirnya menampar Samar. Meski begitu, Samar tetap pergi berkencan dengan Alia. Akhirnya Samar menemui Alia dan ternyata kencan mereka diawasi Ali dan Rosa. Di lain tempat, Jai yang sudah mengumpulkan semua bukti akhirnya mengadakan rapat dengan para pejabat bank untuk menjelaskan motif perampokan, di mana perampok itu adalah putra dari Iqbal Khan, orang yang sudah bunuh diri 25 tahun yang lalu karena hutang.
dan anaknya ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Kembali ke Samar, sebelum pulang, Alia sempat memberikan kecupan sayang kepada Samar. Setelah kencan, Samar menemui Jay di tempat biasa. Di sana, Jay akhirnya membongkar identitasnya sebagai polisi dan mengungkapkan bahwa ia tahu semua rahasia Sahir dan Samar. Jay bahkan menawarkan kerjasama kepada Samar untuk melawan Sahir. Namun Samar yang kecewa langsung pergi meninggalkan Jay. Kemudian Jay mencoba mengejarnya dan tiba-tiba ternyata itu adalah Sahir yang menyamar menjadi Samar. Sahir mengungkap bahwa sejak awal ia sudah mencurigai Jay. Ketika Samar berkencan dengan Alia, Sahir diam-diam mengikutinya dan melihat pertemuan antar Jay dan Samar. Ia kemudian membius Samar dan mengambil alih identitasnya untuk bertemu Jay. Sahir menangkap Jay dan mengikatnya di rel roller coaster. Dengan dinginnya, Sahir menyalakan roller coaster membuat Jay dalam bahaya. Namun beruntung, Ali datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jay. Sementara itu, Sahir dan Samar mulai mempersiapkan aksi terakhir mereka. Gedung The Great Indian Circus dikepung oleh polisi dari segala sisi. Namun Sahir dan Samar menggunakan trik cerdik dengan melepaskan gas beracun, memaksa polisi keluar dari gedung. Dalam kekacauan itu, mereka menyamar sebagai polisi dan melarikan diri. Sahir dan Samar kabur menggunakan motor dan scene epik pengejaran terjadi. Sampai pada akhirnya mereka berdua terpojok dan berhasil kabur kembali setelah motor mereka berubah. Keesokan paginya, saat Sahir dan Samar ingin meninggalkan kota, mereka dihadang oleh helikopter yang di dalamnya ada Jay, Ali, dan Alia. Helikopter itu memblokade jalan terakhir mereka. Sahir dalam upaya melindungi Samar menawarkan diri untuk menyerahkan semua barang bukti dan menyerahkan diri kepada Jay, asalkan Samar dilepaskan. Mendengar itu, Jay menyetujui kesepakatannya. Sahir menatap Samar untuk terakhir kalinya dan berkata, "Mulai sekarang kau tak perlu lagi menjadi bayanganku." Sahir kemudian melompat ke bawah, namun Samar dengan cepat menangkap tangan Sahir. Ia tak ingin kehilangan kakaknya. Pada akhirnya, keduanya terjun bersama ke dalam jurang. Keesokan harinya, Bank of Chicago harus ditutup karena mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara Alia melanjutkan The Great Indian Circus untuk mengenang Sahir dan Samar. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.